Terima kasih untuk Haji Dini Indayati dengan bacaan Al-Fatihahnya. Semoga acara kita malam hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada halangan dan hambatan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga dengan pembacaan salawat Maria diberikan kepada kita kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kecintaan kita kepada anbiya, aulia, ulama dan orang-orang soleh. Amin. Yang kedua, dengan pembacaan salawat Maria kita diberikan kemampuan, kemudahan di dalam menerima ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Yang ketiga, dengan pembacaan salawat Maria kita semua diberikan husnul khotimah. Amin. Yang keempat, dengan pembacaan salawat Maria semoga diberikan keamanan, ketentraman, negara Indonesia dijadikan negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Yang kelima, dengan pembacaan salawat Maria semua hajat-hajat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila sahibi salawat Maria as-Syekh Imam Abi Abdullah Al-Qurtubi radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amilatan wa sallim salaman tamman 'ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'uqadu wa tanfaridu bihil kurabu wa tuqta bihil hawaiju wa tunalu bihil raibu wa husnul khawatimi wa
yastasqal ghamamu biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lubillah. Alhamdulillah. Selamat datang Al-Mukarram Ustadz Salim. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Ustazah Aisyah serta Ibu Ella dan juga tim Hadroh dan juga semua jamaah yang sudah membacakan sholawat nariyah. Semoga kita makin istiqomah, semoga kita bisa mengamalkannya supaya kita menjadi manusia-manusia yang selalu mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Marfuah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Izin Ustazah selawat dulu sebentar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sekali lagi membaca sholawatnya, menambah keberkahan di malam penutupan majelis taklim sholawat nariyah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang pertama-tama yang saya hormati kepada Bapak Ustadz Salim yang alhamdulillah pada malam hari ini beliau sudah hadir, dan yang saya hormati Ibunda Hajah Ustazah Aisyah Muradiah, dan yang saya hormati Ibu Suyati sesepuh kita dan sekaligus Ketua Muslimat NU di Kelapa Gading Barat, dan yang saya hormati Ibu Suyatni selaku Ketua Fatayat NU Kelapa Gading Barat, dan alhamdulillah kesemuanya sudah hadir, dan kepada ibu-ibu semuanya yang alhamdulillah dan sangat luar biasa pada malam hari berbondong-bondong, berduyun-duyun mengikuti acara penutupan sementara di Majelis Taklim Sholawat Nariyah. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kita semuanya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat keberkahan makanan yang alhamdulillah kita minum pada malam hari ini. Semoga berkah minumannya, semoga berkah, dan yang terutama keberkahan umur, sehingga pada malam hari ini ibu-ibu semuanya, ustazah semuanya alhamdulillah bisa hadir mengikuti acara penutupan sementara pengajian di Majelis Taklim Sholawat Nariyah tanpa suatu halangan apapun. Jamaah sholawat nariyah. Selanjutnya yaitu pembagian hadiah.
Siapa ya yang bakal dapat hadiahnya? Ustazah, hadiahnya apa nih? BTN ya? Apa mobil? Alhamdulillah. Bagi jamaah Sholawat Nariyah yang rajin dalam 1 tahun, siap-siap ya. Mudah-mudahan kedepannya kita semua bisa istiqomah untuk selalu mengikuti acara Sholawat Nariyah yang setiap malam Ahad untuk di Rawasengon ya Bu. Bagi yang belum bergabung silahkan bergabung untuk ikut Sholawat Nariyah, soalnya banyak hadiahnya Bu ya. Mudah-mudahan tahun depan Ustazah akan mempersiapkan hadiah akan lebih banyak lagi, soalnya kita sudah istiqomah semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang akan memberikan hadiah yaitu Ibu Ustazah langsung. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk Ibu Ustazah kita, yaitu Ibu Ustazah Aisyah. Untuk pembacaan sholat adibah yang akan dibacakan oleh Al-Mukarram Ustaz Salim. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati semua jamaah hadirin, utamanya ustazah dan para ustazah, dan juga rombongan. Ada yang dari Tanah Merah kayaknya, ada yang senior, penduduk Ansor, penduduk Muhajirin. Penduduk Ansor ini penduduk Muhajirin yang akhirnya sama-sama dipersaudarakan oleh kajian Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana atas limpahan nikmatnya kita bisa berkumpul dalam rangka bersolawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan berkumpulnya kita menjadi penyebab keselamatan kita dunia sampai akhirat, menjadi penyebab kebahagiaan kita dunia sampai akhirat, menjadi penyebab keselamatan, kebahagiaan orang tua kita, anak-anak kita, teman-teman kita, saudara kita, dan orang yang berhubungan baik kepada kita dunia sampai akhirat. Kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan terus tercurah limpahkan keharibaan baginda kita, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana atas jasa beliaulah kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Alhamdulillah, kita di malam ini akhir sana atau mauquf. Kalau penutup ini gimana ya? Bahasa penutup ini nggak ada penutup sholawat, soalnya penutupan untuk sholawat nggak ada. Kenapa? Karena sementara. Karena walaupun ya akhir lah, paling tidak akhir, bahasanya emang mungkin seperti itu, penutupan. Padahal kalau sholawat nggak ada penutupan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Di sini yusholluna ini fi'il madhi.
Nikmat ini dari Allah menciptakan alam sampai terus akhir kiamat sampai abadan selama-lamanya bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Makanya mungkin yang dimaksud yaitu berkumpulnya kita yang dalam tahun ini yang terakhir. Gimana cari bahasa kalau penutup ini? Ya, memang bahasanya seperti itu, kali maknanya tidak seperti itu. Ya, karena tapi mudah-mudahan walaupun kita tidak berkumpul untuk bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kita masih istiqomah menjalankan solawat kepada Kanjeng Nabi. Apalagi seperti tadi, tidak absen-absen selama 1 tahun. Karena orang bersolawat selain dirinya ini mendapat rahmat dari Allah, juga orang tuanya ini langsung mendapat rahmat dari Allah Subhanahu. Kenapa? Karena tiap orang bersolawat ini langsung dihaturkan oleh Kanjeng Nabi. Ada malaikat yang diutus oleh Allah, yang ditugas oleh Allah untuk khusus mencatat atau melaporkan orang yang bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tiap orang bersolawat ini langsung, ini ya Rasulullah Muhammad putranya ini ya Rasulullah siapa ya putranya ini, langsung sama bapaknya diaturkan oleh malaikat sama nama bapaknya. Makanya orang bersolawat itu bisa juga dikatakan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang, sehingga orang yang selalu bersolawat terus mendapat rahmat dari Allah, bukan hanya dirinya tapi juga orang lain. Hanya sangat luar biasa orang yang tahu kepada sirnya solawat, rahasianya solawat, tidak mau pernah lepas untuk meninggalkan solawat. Sampai Sayyidina Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini doanya tiap hari, doanya gimana? Padahal orang bersolawat ini jaminannya sudah dari Kanjeng Nabi. Jaminannya apa? Engkau akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang membaca solawat, yang sehari-harinya solawat diisi dengan solawat, engkau akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang menjadi hajat, yang menjadi kebutuhan, yang menjadi keinginan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak ada ceritanya orang yang ahli sholawat ini terlalu pesimis, tidak ada. Terlalu ini tidak ada. Orang yang ahli sholawat, kenapa kok tidak ada? Karena selalu berada di rahmatnya Allah Subhanahu, selalu berada di kasih sayang Allah Subhanahu. Tanya gimana doanya Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, gimana? Ya Allah, tiap hari doa, ya Allah, walaupun saya wafat, saya mati, saya meninggal, saya tidak ingin untuk lepas bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad, ya Allah. Tiap hari doanya, yang akhirnya dianugerahi oleh Allah, diberi oleh Allah ini, walaupun wafat, walaupun meninggal, yaitu dianugerahi mengarang kitab yang dinamai Simtud Duror. Itu para habaib, para aulia, para ulama banyak yang membaca sholawat Simtud Duror. Namanya Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dari kecil udah dibiasakan dengan orang tuanya untuk bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Segala kesusahan, kalau benar-benar dijalanin solawat, maka akan menjadi mudah semua. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena Kanjeng Nabi adalah pembuka pintu untuk mendapat rahmatnya Allah, pintu
pintu untuk mendapat anugerah dari Allah, pintu untuk mendapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanya orang yang ahli sholawat bukan hanya masuk surga balasannya, bukan hanya masuk surga orang yang ahli sholawat, tapi apa balasannya? Balasannya adalah bersama kanjeng Nabi. Barang siapa yang paling banyak sholawatnya, maka dia akan bersamaku. Orang yang paling dekat denganku nanti di akhirat, yaitu orang yang paling banyak sholawatnya. Kira-kira berapa ini tiap hari baca sholawat? Ada yang 10.000 tiap hari? Nggak ada ya? Ada yang 2.000 tiap hari? Nggak dihitung Pak Ustaz. Jawabannya nggak dihitung. Nggak dihitung. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini orang yang ahli sholawat. Orang yang ahli sholawat. Makanya apa? Jauh dari ruwet, dari sumpah, jauh. Walaupun sumpah ruwet, enjoy aja dirinya. Biasa saja, nggak terlalu kayak gini, nggak terlalu biasa aja. Kenapa? Karena yang diikutin adalah kanjeng Nabi. Karena selalu berada di rahmatnya Allah. Apa rahmat? Rahmat apa? Rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang ahli sholawat. Apa rahmat? Rahmat apa? Apa rahmat? Rahmat adalah kasih sayang. Kasih sayang. Orang kalau sudah disayang sama Allah, wah, walaupun bagaimanapun hidupnya tetap tenang, tetap senang, tetap bahagia. Hatta sehingga diberi sakit pun dirinya akan merasa bahagia. Kata orang itu sakit, tapi dirinya enggak merasakan sakit. Dirinya merasakan senang bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bagi orang-orang yang ahli selain dosa-dosanya diampuni, dan juga orang yang ahli sholawat ini kebanyakan orang yang ahli sholawat ini jasadnya nggak kemakan ulat nanti kalau meninggal. Kebanyakan seperti itu. Ada pengarang Dalailul Khairat, bukan hanya nggak dimakan ulat, sampai harum jasadnya. Kok bisa seperti itu? Karena di dalam hatinya ada namanya kanjeng, ada cinta yang ditanam di dalam hati, yaitu bersama Muhammad Rasul. Kalau hatinya tertanam Nabi Muhammad, maka malu ulat untuk merusak, jangankan badannya, sampai kain kafannya malu. Dan banyak cerita, makanya nggak heran banyak seperti Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad itu udah 3 tahun, hampir 7 tahun digali, karena biasa kan kalau di Mekah itu digali diganti. Tapi apa namanya, kain kafannya tetap baru seperti yang biasa. Istimewanya orang yang ahli sholawat kepada kanjeng Nabi. Ini mudah-mudahan berkah manfaat. Ini sekarang udah mau bulan Ramadan, ya. Mudah-mudahan semua menjadi orang yang ahli sholawat. Mudah-mudahan minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ketika dirinya bersolawat, yang diminta kebaikan-kebaikan, baik untuk dirinya, baik untuk keluarganya, baik untuk anak-anaknya. Hanya kata Sayyidina Umar, tidak dikatakan orang baik kalau hanya meminta untuk dirinya sendiri, ya, yang lengkap untuk anak-anaknya semua. Ya, ini mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan nanggung-nanggung bersolawat. Bersolawat jangan
Aku yang sungguhan, yang beneran. Karena orang yang bersolawat tiap baca maka dihaturkan oleh malaikat kepada kanjeng dengan tersendirinya nanti di akhirat langsung akan berkumpul dengan kanjeng Nabi Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ini ntar lagi udah masuk bulan Ramadan. Kita persiapkan apa yang disiapkan? Mempersiapkan apa masuk bulan Ramadan? Mempersiapkan apa? Bukan nasi padang ya. Bukan. Yang disiapkan adalah iman. Yang dipersiapkan adalah iman. Karena kalau orang menyambut, kalau udah imannya kuat, ini seakan-akan hawa Ramadan udah terasa. Hawa Ramadan udah, ingat besok, seakan-akan besok. Dan senang lagi, senang hati untuk menyambut bulan Ramadan. Mudah-mudahan bisa kita untuk menyambut bulan Ramadan. Senang, mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada udah mau masuk bulan Ramadan, senang, tapi hatinya sebenarnya nggak ogah. Seakan-akan ingat sama laparnya. Kalau ingat sama laparnya masih belum, senangnya masih setengah-setengah. Karena kalau yang diingat laparnya itu biasanya masih umum, masih puasanya masih umum, masih ingat lapar. Jangan ingat laparnya, ingat kepada perintah. Siapa yang memerintah? Baru kerasa. Siapa yang memerintah? Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita bisa berpuasa zahir dan batin, mudah-mudahan bisa. Karena ada zahirnya berpuasa tapi batinnya tidak berpuasa. Zahirnya tidak makan, zahirnya tidak minum, tapi hatinya yaitu sering ngedumel orang, itu namanya. Apalagi sering makanya kata Kanjeng Nabi, banyak orang berpuasa tapi yang didapat bukan ridhonya Allah, bukan rahmatnya Allah, bukan ampunan Allah, tapi yang didapat hanya lapar dan dahaga. Na'udzubillah. Ya, harus niat dulu. Harus niat. Kalau tidur seumpama dari maghrib, habis buka karena kekenyangan tidur, subuh adzan baru bangun, sampai nggak niat, itu nggak boleh. Harus ada niatnya. Niatnya kapan? Ya seumpama pokoknya masuknya malam dah, nggak apa-apa. Habis tarawih biasanya itu biar gampang. Sebetulnya habis buka nggak apa-apa. Habis buka, berbuka, ya Allah saya berbuka, dan juga mau bersahur seumpama, nggak apa-apa. Yang penting masuk malam. Tapi yang sunat yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi yaitu sepertiga malam. Kalau awal-awalnya yaitu memang seperti itu, sepertiga malam. Kalau lama-kelamaan biasanya kalau sudah 21, 22 itu udah nanggung mau sahur biasanya, udah terbiasa. Tapi harus niat ya, walaupun puasa walaupun sahur nggak sahur, yang penting niat. Yang penting niat. Coba yang dari sono pakai niat bahasa Arabnya gimana? Yang bisa berdiri ini disiapin. Ayo, niat puasa. Ayo berdiri. Bismillah dulu. Ayo, bismillah dulu.
Ya bagus 100. Ya. Dari mana? Asalnya? Oh Brebes, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengah Brebes. Tadi Jawa Tengah juga ya, Demak. Sekarang Brebes. Udah. Coba yang sini. Sebutkan orang-orang yang boleh tidak puasa. Sebutkan 3 aja. Orang-orang yang boleh tidak puasa. 3. Ayo. Berdiri. 3 saja. 3 yang boleh tidak puasa. Yang boleh tidak puasa. Haid. Apa lagi? Apa lagi? Apa itu? Iya, haid datang bulan saudaranya itu. Ya, gila. Haid, gila. Apa lagi? Satu lagi. Baik itu. Apa? Musafir. Ya, musafir. Ya. Ayo. Berdiri. Makanya dari mana Betawi itu ya? Mana Jawa Tengah apa Betawi? Betawi ya? Jogja, Jawa Tengah lagi. Jawa Tengah lagi. Ya. Yang boleh tidak puasa, sakit itu boleh tidak puasa. Boleh tidak, tapi wajib diganti di akhir setelah Ramadan. Ya. Itu boleh tidak puasa. Apalagi haid itu boleh tidak puasa. Kalau haid haram malah puasa, nggak boleh puasa ya. Sakit, haid, apalagi gila. Makanya kalian harus puasa. Yang tidak puasa hanya sakit, apalagi haid dan juga gila. Kalau gila boleh nggak puasa. Musafir juga boleh tidak puasa. Kalau selain itu wajib puasa ya. Wajib puasa. Puasa, orang yang puasa diusahakan. Orang puasa ini ada 3. Yang pertama orang yang puasa umum, yang kedua orang yang khusus, yang ketiga yang puasa khusus, orang yang istimewa. Makanya yang istimewa ini hanya wali-walinya Allah, hanya kekasih-kekasihnya Allah. Paling tidak kita naik, yaitu yang nomor 2. Apa orang yang khusus? Selain puasa jasmani juga puasa rohani. Gimana puasa rohani? Mulut puasa, telinga puasa, mata puasa, tangan puasa, kaki puasa. Seluruh anggota badan puasa. Kalau itu dikerjakan, insya Allah maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau puasa tidak makan, tidak minum, mulut terus ngomongin orang lain, ngomongin tetangga, ngomongin saudara, maka
hanya yang diperoleh adalah lapar dan dahaga. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita semua masuk kepada golongannya orang yang khusus. Apalagi mudah-mudahan naik lagi ke yang istimewa. Bulan Ramadan termasuk bulan umatnya Kanjeng Nabi. Gimana? Coba, ini kan banyak ustaz-ustazah. Ada kata Kanjeng Nabi, Rajab bulannya Allah. Kalau Sya'ban bulannya Kanjeng, makanya memperbanyak sholawat terus dijalankan. Kalau Ramadan bulan umatnya Kanjeng Nabi. Gimana coba hadisnya? Gimana? Nggak tahu. Rajab apa? Syah? Rajab Syah Allah. Sya'ban Syahri. Ramadan Syahrul Nabi. Nggak ada yang khusus lagi ya? Terima semua ini. Bagian tak dapat dua aja ya. Rajab Syahrullah, Sya'ban Syahri, bulannya Kanjeng Nabi. Ramadan Syahrul Nabi. Dan diusahakan memperbanyak amal, memperbanyak ibadah, karena satu kali ibadah yaitu seperti 1000 kali ibadah di lain Ramadan. Mengerjakan sunat yaitu bandingannya seperti mengerjakan fardu. Seumpama ibu-ibu sholat duha, maka seperti sholat duhur. Sholat fardu. Mengerjakan sunat seperti mengerjakan fardu. Coba yang sini. Yang diwajibkan puasa mulai kapan diwajibkan puasa bagi orang mukmin? Mulai balik ya 100. Mulai balik. Tahu balik? Apa? Ayo ini kasih. Mulai balik. Mulai balik. Mulai balik. Coba ada berapa tanda-tanda balik bagi orang perempuan? Ya ayo, ada berapa? Apalagi? Ada berapa? Oh, head doang. Ayo, ada berapa tanda-tandanya orang head yang perempuan? Tanda balik. Ayo berdiri. 1. Salah. Khusus untuk perempuan, bukan 2. Salah itu 2. Khusus bagi perempuan. Tanda balik kan ada tandanya. Yang perempuan khusus, yang laki khusus. Ayo. Baca sana. Ada berapa? Ada 1. Terus dulu. 2. Terus. Salah. Ayo.
Nggak ada. Enggak, bukan. Itu tandanya perempuan, itu punya payudara. Tandanya orang head. Tandanya orang head itu tandanya perempuan. Tandanya head, tandanya orang balik bagi orang perempuan ya. Tanda balik bagi orang perempuan. Ayo. Berdiri. Oh, duduk. Ya, ada berapa? 3, 1. Terus? Iya, kalau bukan, salah. Mau dikasih tahu ya. Tanda balik bagi orang perempuan ada 3. Yang pertama, umur 9 tahun dan menstruasi ya. Umur 9 tahun dan haid. Yang ketiga yaitu umur 15 tahun, walaupun tidak haid tapi sudah umur 15 tahun maka wajib puasa karena udah balik. Umur yang pertama umur 9 tahun, yang kedua ya haid. Ya, umur 9 tahun ya keluar darah yang haid. Yang nomor 2 sibuk. Yang ketiga ya, yang ketiga sempurna umur 15 tahun ya. Umur 15 tahun walaupun tidak haid tetap wajib puasa karena balik namanya. Saya tidak haid Pak Ustaz. Umur berapa? Umur 60. Ya udah. Itu balik udah. Ibunya balik itu udah. Ya. Kan ada umur 60 tapi tidak haid. Makanya batasannya ya, batasannya pokoknya umur 15 tahun walaupun tidak haid itu sudah balik. Kalau sudah balik berarti wajib puasa ya. Umur 9 tahun tapi balik maka wajib puasa. Kalau yang laki 2. Ibu kalau punya anak, kalau yang pertama yaitu umur 10 tahun tapi udah mimpi basah maka itu namanya balik dah. Yang kedua umur 15 tahun ya. Kalau laki-laki 2, kalau perempuan 3. Itu wajib puasa itu. Wajib puasa. Kalau udah balik maka wajib puasa. Mudah-mudahan berkah manfaat. Coba Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kita ketika bersolawat minta kepada Allah mudah-mudahan bisa menerima, mewadahi, menerima rahmat-rahmat yang diberikan oleh Allah ketika di bulan Ramadan. Bukan hanya dapat lapar dan dahaga, tapi mudah-mudahan sampai bisa menerima anugerah-anugerah yang diberikan oleh Allah bagi orang yang puasa. Makanya orang yang gembira saja masuknya bulan Ramadan ini akan dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jasadnya diharamkan dari api neraka. Apalagi kita mengamalkan sesuatu yang diperintah oleh Allah, baik yang wajib ataupun yang sunnah, maka akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mudah-mudahan kita dimasukkan orang-orangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala,
dan selalu mendapat bimbingan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan kehidupan sampai ke anak-anak kita. Mudah-mudahan terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'annya jangan ditinggalkan ya. Gak bisa Ustaz, gak bisa baca Al-Quran, lihat aja. Dilihat gak apa-apa ya, karena gak bisa baca Al-Quran. Kalau bisa baca Al-Quran, walaupun satu baris apa, satu kaca sehari, satu kaca sehari, kita satu juz berarti biasanya itu kan ada kelompok-kelompoknya kan ya, di musola ini, musola ini, musola ini. Tapi diusahakan satu untuk dirinya sendiri, baca sendiri di rumahnya ya, karena sangat luar biasa, sangat luar biasa. Tidak bisa seperti itu, Pak Ustadz, saya nggak bisa Pak Ustadz. Kenapa nggak bisa? Karena saya nggak ngaji. Pantas nggak bisa, nggak ngaji. Iya, dibuka aja, dilihat, senang dirinya ya Allah, mudah-mudahan juga bisa ya Allah, maka akan diberi juga rahmat pahala dari Allah Subhanahu. Yang penting hatinya senang kepada Al-Quran, senang hatinya kepada Al-Quran, maka rahmat akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan mendapat syafaatnya Al-Quran. Tidak bisa seperti itu, cari musola masjid, kan banyak musola masjid, musola ini musola. Ibu bawa kopi, bawa rokok, bawa makanan. Kalau di kampung saya seperti itu, walaupun jauh, ya itu dibawain kopi, rokok. Tapi kalau rokok, janganlah, kasih makanan aja. Karena kalau pas ngaji, pas ngerokok, kurang sopan kayaknya. Ya, makanan, kopi, pahalanya sama seperti orang yang ngaji. Kenapa? Karena dirinya melayani orang yang ngaji Al-Quran dengan rasa senang, hormat, takdim kepada orang yang mengaji Al-Quran, senang ya. Cari musola, masjid-masjid, cari. Sempat Pak Ustaz, siang kerja, malam kerja. Kalau puasa diusahakan jangan. Kalau terpaksa kerja ya kerja siang. Kalau malam untuk ibadah, untuk istirahat ya. Kalau teman saya, ada teman saya, bukan ustaz, bukan teman saya sekolah, tapi kalau Ramadan ini tidak mau kerja. Oh, berumur dan muta'ala kok nggak paham ya. Gimana kalau nggak kerja bulan puasa? Ya yang ada jual dulu, yang ada dijual. Untuk apa? Yang mengutamakan, menghormat, mengagungkan bulan puasa diisi dengan amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu. Kalau tidak bisa ya nggak apa-apa, siang kerja tapi malamnya diusahakan tarawih. Nggak bisa tadarusan ya baca qulhu, baca surat Ikhlas. Yang penting jangan lepas dengan Al-Quran, diusahakan sambil doa, karena Ramadan termasuk bulan yang istimewa, yang istijabah. Apabila meminta, memohon, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya iman jangan sampai apa? Jangan sampai disia-sia. Nah, jangan sampai. Mudah-mudahan semua bisa, kita semua bisa nampanin, bisa mewadahi, menerima anugerah-anugerah rahmat dari Allah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan tambah baik. Itu amal bekal kita ke akhirat. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita, orang tua kita, anak-anak kita menjadi ahadillah, menjadi orang-orangnya Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang selalu diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim.
فضيلا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزوره بسم الله الرحمن الرحيم فاهتز العرش تربا واستبشارا وازداد الكرسي حيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تحليلا وتمجيدا واستغفارا ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولم تزل أمه ترى عنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما ازدد بحق الكبر إذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه بدر
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.